Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasih LC yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Allah tidak menuntut banyak harta kita. Untuk itu kepada Al-Ustadz Ahmad Zarkasih LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi materi kita pada pagi hari ini judulnya Allah tidak menuntut banyak dari harta kita. Maksudnya bahwa kewajiban mengeluarkan harta yang ada dalam syariat Islam itu tidak banyak. Kalaupun ada, kewajibannya cuman sedikit. Nanti kita buktikan bahwa memang betul-betul ternyata syariat ini tidak banyak membuat kewajiban-kewajiban yang sifatnya mengeluarkan harta. Ada satu, ini CCTV ya, ini di bawah ini. Oh, buat di atas. Oh, kira CCTV di bawah ini enggak di main-main bocah ini. Ini posisinya itu banget tuh, gitu. Posisinya menggoda tuh kalau anak-anak kan gitu ngeliat. Iya, kirain diturunin, ini pas kajian doang kan diturunin. Oh, iya kirain. Jadi sampai mana tuh tadi tuh? Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtagau thalithan." Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya ada manusia yang dia sudah punya wadiyani min dhahab,
Al-wadi itu artinya lembah. Jadi apa namanya, perkebunan di kaki gunung. Kalau seandainya dia punya perkebunan dan dia punyanya dua, min zahabin, dan kebun itu isinya emas semua. Jadi dia punya ladang isinya emas. Ladangnya bukan ladang jagung, bukan ladang beras, bukan ladang ketimun, tapi emas. Kalaupun anak manusia punya dua ladang isinya emas semua, labtaghaw salisan, pasti dia tetap pengen yang ketiga. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalaupun sudah punya dua lembah isinya emas semua, pasti pengen yang ketiga. Begitu. Itu secara bahasa yang lebih tegas atau dengan bahasa yang lebih vulgar. Sebenarnya Nabi Muhammad tuh pengen ngasih tahu bahwa manusia itu wataknya pelit. Manusia itu doyan harta, suka kekayaan, takut kemiskinan, nggak mau kekurangan, pengennya punya duit terus. Tuh manusia begitu. Makanya kalaupun dia punya dua ladang isinya emas, pasti pengen yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang mampu menghentikan nafsu dunianya manusia illa turab, kecuali tanah. Masuk dia ke liang lahat, dikubur, meninggal dunia, baru tuh berhenti nafsunya. Tapi selama dia hidup, selama nafas masih berhembus, nyawa di kandung badan, itu nafsu nggak pernah berhenti tuh. Dulu pengennya cuman punya sepeda. Apa kalau udah punya sepeda nafsunya berhenti? Enggak, pasti pengen punya motor. Ntar kalau punya motor apa berhenti nafsunya? Enggak, pasti pengen punya mobil. Begitu seterusnya. Punya dulu ngontrak, pengen banget punya rumah. Apa punya rumah berhenti nafsunya? Enggak kan ya? Yang dia pengen renovasi rumah, kan gitu. Kalau dia renovasi rumah berhenti gak? Enggak, terus pengen ngelebarin rumah, kan ya. Pengen kalau perlu yang tetangga mau jual, kita duluan yang beli, kan begitu. Jadi terus berkembang nafsu manusia, tidak berhenti. Jadi manusia tuh wataknya memang pelit orangnya, suka harta, doyan kekayaan. Makanya kewajiban harta dalam syariat itu cuma satu, yaitu zakat. Sedekah nggak wajib, nyantunin yatim nggak wajib, ngasih makan orang buka puasa nggak wajib, hatta walimah, bahkan sampai walimah nikah dalam pandangan yang masyhur, walimah itu hukumnya sunnah, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan harta kecuali masalah zakat itu. Dan zakat juga terbatas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan nyangka kalau zakat itu semua duit yang kita punya wajib dizakati, semua harta yang kita punya wajib dizakati. Enggak. Zakat itu kata ulama hakun fi malin makhsus fi waktin makhsus li ta'ifatin makhsusah biqadarin makhsus. Zakat itu adalah hakun, kewajiban untuk malin maksus, harta yang sudah ditentukan. Jadi enggak semua harta wajib zakat. Yang wajib zakat cuma 5 jenis harta. Ini 5 jenis yang disepakati kewajibannya. Pertama ada emas dan perak. Yang kedua pertanian. Yang ketiga peternakan. Yang keempat barang dagangan. Yang kelima barang tambang. Udah ini doang, ini zakat cuma 5 jenis ini.
mobil yang kita punya nggak ada zakatnya, rumah mewah yang kita punya nggak ada zakatnya, apalagi kira-kira sepeda kita yang mahal tuh kagak ada zakatnya, motor yang bagus nggak ada zakat. Zakat cuman 5 ini doang, dan 5 ini doang juga hukumnya nggak langsung orang wajib zakat. Ntar kita jelasin kenapa kenapa emang judulnya Allah ngambil harta kita cuman sedikit. Karena kewajiban zakat cuman 5 jenis harta, dan harta ini ada batasannya. Jadi nggak mentang-mentang orang punya emas kemudian wajib zakat. Jadi dia adalah hakun fi malin maksus, kewajiban pada harta tertentu, fi waktin maksus, kewajibannya ada waktu tertentunya. Kapan waktu wajib zakat? Kalau hartanya sudah sampai nisab, kan begitu. Kalau hartanya belum sampai nisab belum wajib. Ntar kalau udah sampai nisab juga harus nunggu haul dulu 1 tahun, baru kemudian wajib zakat. Nah sekarang ini dengan segala hormat saya mohon maaf, banyak lembaga-lembaga zakat yang nagih zakat tuh kayak nagihin pajak gitu. Pokoknya dirutinin hampir tiap bulan ada zakat gitu. Jadi nagihin zakat tuh kayak nagihin pajak, nama-namanya udah ditulis tuh, Haji Fulan, Haji Fulan, Haji Fulan, tiap bulan dia keliling. Padahal zakat waktunya bukan bulanan, zakat waktunya tahunan, kan itu 1 haul, kan gitu. Dia adalah kewajiban pada zakat harta tertentu, waktu tertentu, dan diberikan li taifatin makhsusah, diberikan kepada pihak tertentu. Jadi enggak semua orang miskin dapat zakat. Yang dapat zakat itu cuman mustahik zakat yang 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, ibnu sabil, fi sabilillah. Kan begitu. Kalau bukan 8 golongan maka enggak boleh dapat jatah zakat. Termasuk keluarga kita, kalau punya keluarga miskin nggak boleh tuh, karena keluarga nggak bisa dapat zakat. Keluarga bolehnya dapat nafkah, nggak bisa dikasih zakat. Wa biqadarin maksus, dan zakat itu nggak seabrek-abrek kita punya duit langsung bayar segitu, ada ketentuannya. Bahwa kalau zakat emas misalnya, zakat emas wajibnya 2,5% dari emas yang dia punya, kan begitu. Kemudian kambing peternakan itu wajibnya 1 ekor dari 40 ekor yang dia punya. Sapi wajibnya 1 ekor minimal setahun dari 30 ekor yang. Jadi nggak mesti kalau punya orang kaya itu kemudian wajib zakat. Jangan-jangan dia kaya ya kelihatannya doang rumahnya mewah, cuman duitnya nggak punya, kan ya. Duit sih ada, cuman tiap bulan masuk keluar lagi, cicilannya kan juga banyak, kan ya. Tiap bulan masuk duit 2 juta, 5 juta, keluarnya juga segitu-gitu juga. Cicilannya lumayan banyak. Rumah masih nyicil, mobilnya ada yang nyicil, sampai sepeda juga nyicil sekarang tuh. Sepeda nyicil sekarang banyak tuh. Jadi Allah tidak mengambil banyak dari harta kita. Coba kita hitung yang pertama nih. Ada yang namanya zakat emas dan perak. Zakat alat tukar, kemudian kalau sekarang disebutkan oleh ulama demikian. Orang kalau punya emas wajib zakat apa enggak? Wajib, tapi kewajiban zakatnya nanti kalau dia punya emas yang sudah melebihi nisab. Nisab emas berapa? Emas itu nisabnya 20 miskol. 20 miskol itu kalau dikonversi kira-kira ada jadinya 85 gram. 85 gram. Jadi kalau ada ibu punya simpanan emas 20 gram belum wajib zakat. Punya emas 30 gram belum wajib zakat.
Simpenan emasnya 75 gram belum wajib zakat. Simpenan emas 80 gram belum wajib zakat. Yang wajib zakat 20 miskol yang dikonversi oleh ulama 85 gram. Kira-kira 85 gram emas itu harta sedikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak. Ibu-ibu kira-kira ngumpulin 85 gram berapa tahun Bu bisa Bu? Susah, bertahun-tahun kagak nyampe-nyampe 85 gram kan ya. Dulu punya emas dari mahar suami saya Ustaz 20 gram. Habis itu saya ngumpulin duit nambah lumayan. 5 tahun nikah nambahnya jadi 20 gram. Jadi 40 gram tuh di rumah. 40 gram nih. Udah lama 40 gram nyimpen, corona. Ada Covid datang, suami di PHK, saya jual itu emas Ustaz buat modal usaha, kan begitu. Itu usaha belum balik modal, anak pertama udah minta kawin lagi. Nah gitu, anak pertama minta kawin, akhirnya 10 gram kita jual buat seserahan, 10 gram lagi buat mahar, sisanya 10 gram Ustaz gitu. Itu dari dulu 10 gram sampai sekarang enggak nyampe-nyampe itu. Jadi susah itu ngumpulin zakat, ngumpulin emas sampai 85 gram. Jadi jangan anggap kalau udah punya emas berarti wajib zakat. Enggak, yang punya emas 85 gram tuh wajib zakat. Dan 85 gram itu kan susah. Bukan orang, nggak tahu orang sini pada kaya-kaya apa enggak, emasnya banyak apa enggak. Kalau buat saya sih susah tuh 85 gram. Saya kalau nyontohin 85 gram yang bayar zakat siapa ya? Ya paling istri pejabat kan ya. Istrinya siapa? Setia Novanto. Punya itu 85 gram. Walaupun dianya di penjara, istrinya mah punya emas itu. Istrinya siapa lagi? Ferdi Sambo mau Kristen, kagak zakat dia mah. Ferdi Sambo orang Kristen. itu contoh kasus yang bunuh orang Kristen, yang dibunuh orang Kristen, yang belain orang Kristen, semua itu sholawatnya manjur tuh. Allahumma ashghilil zalimina bil zalimin, kan gitu. Ya Allah, biarin orang zalim sibuk sama orang zalim sendirian, wa akhrijna min bainihim salimin, keluarin kita dari masalah tersebut dalam keadaan selamat, kan begitu. Jadi kalau ada orang punya emas, katakanlah istri pejabat nih, punya emas, dia nyimpen, awalnya dia nyimpen 50 gram, kemudian dia beli lagi nyimpen 70 gram. Waktu hari ulang tahunnya suaminya nih pejabat pulang bawa hadiah emas 30 gram. Akhirnya kan dia punya jadi berapa gram tuh? Jadi 100 gram. 100 gram udah lebih gak dari nisab? Lebih dari nisab, berarti wajib zakat. Tapi wajib zakatnya langsung bayar apa enggak? Nunggu satu tahun. Itu syarat zakat 1 haul. 100 gram dia punya, kapan itu? Hari ulang tahunnya waktu itu tanggal 7 Januari misalnya. 7 Januari itu kalau kemarin tanggal berapa? Itu kira-kira tanggal 8 Rabiul Awal misalnya. Tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah. Maka kapan dia wajib zakat? Dia wajib zakat ini untuk emas ini 8 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, tahun depan. Dengan catatan emasnya kagak berkurang sampai melewati nisab. Jadi 100 gram itu tetap ada di dia punya berangkas sampai setahun. Sampai nanti setahun datang tanggal 8 Rabiul Awal 1445 baru dia bayar zakat. Berapa zakat emas? Zakat emas 2,5%. Dia punya 100 gram, berarti 2,5%-nya berapa gram? 2,5 gram. Kalau ada orang punya emas 100 gram kemudian diwajibin bayar 2,5 gram, kira-kira itu banyak apa sedikit?
sedikit. Orang punya 100 gram diwajibin bayar 2,5 gram, jadi miskin apa enggak bakal jadi miskin, cuman dikeluarin 2,5 gram. Kenapa? Karena dia punya 100 gram. Begitu. Kenapa Allah cuman ngewajibin sedikit dari harta kita? Kenapa kira-kira? Karena Allah tahu kita orang pelit. Emang kita emang orang pelit, doyan harta, suka kekayaan, nggak mau miskin. Makanya Allah ngebiarin kita cari duit sebanyak-banyak. Silahkan, emang mau seneng di dunia kudu banyak duit kan, begitu cariin. Cuman Allah minta sedikit doang. Nih kewajiban zakat nih yang wajib nih, bukan sedekah nih, beda nih. Makanya sedekah mah kagak ada hitung-hitungannya. Itu kenapa sedekah dinamain sedekah. Sedekah itu kalimatnya sodakoh. Sodakoh itu asal kalimatnya dari kata sodak. Sodak itu artinya jujur, tulus, benar, lurus. Ikhlas itu juga salah satu makna sodak. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj, kan begitu. Sedekah dinamakan sedekah karena itu bukti kejujuran iman orang muslim. Enggak ada kewajiban ngeluarin harta, enggak wajib dia nyantunin yatim, tapi dia mau ngeluarin tuh sedekah. Itu enggak ada tuntutan tapi dia mau ngeluarin. Berarti kan imannya jujur, itu imannya benar sama Allah. Jadi ibadahnya tuh bukan ibadah budak. Tahu budak? Budak itu kalau bahasanya karyawan. Ibadah karyawan tuh ibadahnya orang biar kagak dipecut, begitu. Pokoknya mah yang wajib aja dikerjain, namanya juga karyawan. Yang penting biar kagak dipecat, kan begitu. Masuk jam 7 keluar jam 4, ya udah itu aja kerjain, begitu. Lembur apa enggak lah, begitu. Yang penting mah wajib udah dikerjain. Nah begitu tuh. Tapi kalau orang yang imannya tinggi, bukan cuman zakat dia kerjain, yang kagak dituntut juga dia keluarin. Tuh begitu. Itu emas tuh, itu cuman 2,5 gram. Berarti kalau orang punya 85 gram emas, berarti zakatnya cuman kira-kira 1,25 gram sekian, begitu. Jadi zakat tuh dikit, emang segmented. Maka dulu kalau ada wacana memberantas kemiskinan dengan zakat, emang rada susah itu. Karena zakat itu ibadahnya segmented, cuman khusus orang yang punya harta tertentu. Kalaupun udah wajib zakat, zakatnya nggak tiap tahun. Bisa jadi tahun ini zakat, tahun depan dia nggak punya lagi nilai segitu, kan gitu. Bisa jadi tahun depan bisa lebih banyak, tapi bisa juga lebih kurang. Makanya kalau mengandalkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, ada susah memang. Maka buka pintu yang lain, ada namanya pintu wakaf. Apalagi yang namanya zakat tuh kan pakemnya udah pakem tuh, udah dipakemin sama syariat. Orang nggak bisa bikin-bikin. Nggak bisa orang kemudian ada orang ternak bebek diwajibin zakat gitu. Nggak ada zakat bebek gitu. Yang ada peternakan itu kambing, sapi, unta, begitu. Nggak bisa Ustaz, itu bebek diwajibin aja. Ya kita sih mau wajibin, cuman nisabnya berapa nisab bebek itu? Nisab ayam negeri, nisab ayam kampung tuh kan kita bingung nisabnya. Kan nisab itu perkara ta'abudi, perkara syariat. Orang nggak bisa dibikin logika yang sejenis soal nisab begitu. Makanya buka pintu yang lain selain zakat. Ini kita buktikan lagi nih bahwa Allah ngambil sedikit. Kemudian yang kedua ada perak. Kalau perak itu nisabnya 200 dirham. 200 dirham. 1 dirham itu dirham itu kan koin ya. Jadi dulu Nabi Muhammad pakai duit, ada dinar, ada dirham. Dinar itu koin emas. Cuman koin emas dinar tuh udah ada cetakannya. Jadi jangan kayak kita nonton film Angling Dharma dulu yang emasnya masih batu koral begitu kan gitu. Kan ya dulu film Angling Dharma gitu. Emasnya masih koral bukan kan gitu. Jadi dinar tuh udah ada cetakannya tuh. Kalau dinar dari Romawi
kalau dirham dari Persia, ada cetakan pala rajanya tuh. Makanya beberapa ulama berselisih soal hukum gambar, karena dulu Nabi Muhammad dan para sahabat memakai duit yang ada cetakan pala rajanya waktu itu. Maka diperselisihkan tuh sampai sekarang hukum apa yang namanya taswir itu. Jadi kalau dinar tuh emas dari Romawi, kalau dirham itu perak yang nyetak orang Persia. Nah, satu dirham itu kan nisab dirham 200 dirham. Satu dirham itu beratnya kira-kira dikonversi, ada yang mengkonversi 2,975 gram. Ada yang mengkonversi 3,125 gram begitu. Atau kita ngambil jalan tengah, satu dirham itu ya 3 gram misalnya. Berarti kalau satu dinar 3 gram, satu dirham itu 3 gram perak. Berarti kalau 200 dirham, 200 kali 3 jadinya 600 gram. Berarti orang kalau mau zakat perak itu harus punya simpenan 600 gram perak, begitu. 600 gram perak. Kalau dia punya 600 gram perak, setahun itu berjalan, maka wajib zakat 2,5%. 600 2,5%-nya berapa? 300 60 gram ya. 60 gram itu kan 10%-nya. Berarti kalau itu cuma 30 gram. Ya, 15 gram. Murah itu 15 gram. Nah, sekarang muncul ada yang namanya zakat uang kertas atau zakat alat tukar, karena mengikuti posisi emas perak ketika zaman Nabi sebagai alat tukar. Cuman yang jadi masalah, duit kita nih rupiah ini kalau mau kita wajibin zakat, ngikutnya nisabnya nisab emas apa nisab perak, itu jadi perdebatan ulama tuh. Kira-kira nisab emas apa nisab perak? Kalau ngikutin nisab emas tadi kita bilang 85 gram. 85 gram kalau jadi duit kira-kira berapa? 60 juta ya. Sekian, 60 juta sekian. Kalau perak 600 gram kita duitin jadi berapa tuh? Satu perak kan cuman 10.000 ya. 1 gram perak tuh cuma 10.000 apa 20.000 sih? 10.000 kali 600 6 juta. Jadi uang kita nih, duit yang kita simpen di bank, bukan cuman di bank, di bawah bantal, di bawah kasur, di selipan lemari, di selipan Quran. Kalau ada yang masih nyimpen duit di situ, ada gak? Nyimpen duit di selipan Al-Quran gitu. Nyimpen duit di selipan Al-Quran, kata dia biar kagak ada maling yang ngambil. Nah, maling mana kenal Al-Quran gitu. Maling mah di mana duit diambil juga, gak kenal Al-Quran. Nyimpen di selipan Al-Quran. Al-Quran gak dibaca-baca. Itu Al-Quran cuma buat nyimpen duit doang. Jadi kalau kita punya duit nih, wajib zakatnya ngikutin nisab emas apa nisab perak? Kalau menurut pandangan jumhur ulama, ngikutin nisab emas. Kenapa nisab emas? Karena potensi konsep daripada zakat itu adalah mengambil harta kewajiban syariat dari orang kaya. Orang kalau punya simpenan 6 juta itu seukuran 600 gram perak, kira-kira dibilang kaya apa enggak? Nah, 6 juta itu orang kontrakan juga punya itu. Orang kontrakan 3 petak, 2 petak yang kamar mandi di luar juga punya itu 6 juta itu. Orang nyebutnya kaya apa enggak? Enggak kan, kata Nabi Muhammad, harta zakat itu diambil dari orang kaya. Yang kedua, zakat itu diambil di luar daripada kebutuhan kita. Jadi kalau ada orang punya 6 juta, kira-kira kebutuhannya udah beres apa belum? Belum biasa. Orang kalau punya 6 juta belum beres, tapi orang kalau udah punya simpenan 60 jutaan sekian, wah itu berarti emang udah cukup kebutuhannya. Maka
yang paling baik pendapat tentang zakat uang kertas ini nisabnya ngambil nisab emas begitu. Kita ngambil nisab emas 60 juta. 60 juta ini harus 1 haul, dan 60 juta ini harus di luar kebutuhan. Artinya kebutuhan bulanan kita udah beres semuanya. Ini cicilan rumah udah bayar, mobil udah, cicilan motor juga udah, apalagi utang udah bayar, panci kalau nyicil juga udah beres tuh. Habis itu udah beres, sisanya masih ada 60 juta. Nah ini nih, sampai kapan nih 60 juta? Sampai setahun. Punya kita duit, ngumpulin ada nyampe dari 50 juta langsung loncat nyampe ke 100 juta misalnya. 100 juta ini dari tanggal 7 Rabiul Awal sampai tahun depan 7 Rabiul Awal 1445 baru wajib zakat. Orang kalau punya 100 juta zakat uang kertas, zakat uang rupiah 2,5%. 100 juta berarti 2,5%-nya berapa? 2 juta 500. 2 juta 500, coba bayangin. Orang punya 100 juta nih, diwajibin cuman 2 juta 500, kira-kira jadi miskin apa enggak? Jadi miskin enggak? Kenapa ya diwajibin cuman sedikit? Karena Allah tahu kita orang pelit, emang bener kan gitu. Makanya yang diwajibin cuman sedikit, 2,5. Cuman yang namanya orang pelit ya begitu. Itu orang pelit punya 100.000, hilang 10.000 dicariin sampai kolong-kolong tuh gitu. Emang pelit kan begitu. Dia lihat duitnya 100 juta, wah sebulan lagi bayar zakat nih pak, katanya gitu. Kata papahnya, kan papahnya mau udah ngaji, ya udah nggak apa-apa bayar zakat. Sayang pak, bayar zakat 2.500.000 gitu. Mendingan duitnya kita kurangin aja gitu, biar nggak nyampe nisab. Kurangin lah 50 juta, dioper kemana tuh? Dioper ke anaknya begitu. Sok-sok baik-baikin anak ke 50 juta, ntar lewat harinya diminta lagi kan gitu. Yang penting biar hari wajib zakat dia kagak ada 100 juta kan gitu. Kan begitu. Itu namanya apa namanya? Hilah, cara untuk mengelabui zakat gitu. Itu yang pertama tuh, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat peternakan gitu, ternak yang wajib. Nah, ternak yang wajib zakat cuma 3. Yang pertama kambing, kedua sapi, ketiga unta. Selain 3 jenis ini tidak ada kewajiban zakat. Kenapa nggak ada kewajiban zakat Ustaz? Karena zakat namanya ibadah ta'abbudi. Ta'abbudi itu kalau bahasa kerennya penyerahan diri kepada syariat. Jadi syariat kita tunduk setunduk-tunduknya bahwa ibadah ini cuman mewajibkan 3. Maka yang tidak diwajibkan jangan diwajib-wajibin, yang udah diwajibin jangan ditinggalin begitu. Sama zakat tuh modelnya sama kayak sholat, sama-sama ibadah ritual. Kita nggak bisa bikin aturan sholat sendiri gitu. Dan ibadah ritual tuh tidak ada pertanyaan kenapa. Karena pertanyaan kenapa itu seperti menggugat Allah. Allah yang nurunin, kita kerjanya cuma ngikutin, ngerjain, jangan tanya kenapa. Kalau saya tanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, ada gak jawabannya? Kenapa? Nggak ada, emang dari sononya kan begitu. Kenapa juga sholat subuh? Ada pertanyaannya, ada jawabannya? Nggak ada. Kenapa ibadah haji mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram? Nah ini ya. Kenapa orang wukuf tanggal 9? Boleh gak aturan wukuf kita ganti? Bukan cuma tanggal 9, biar kagak desek-desekan, biar muatnya banyak. Itu kan kenapa haji dibatasin, karena mengakomodasi jemaah di Arafah. Arafah tuh muatnya cuma kira-kira sekitar 2 jutaan orang. Ini kalau tiap negara kita bebasin kuotanya, ya bisa sih datang ke Mekah, cuman di Arafah kagak muat. Ntar di Arafah kagak muat, akhirnya ibadahnya kagak. Biar kita bikin sah, Arafahnya kita atur.
tanggal 9 orang Asia, orang Eropa sama orang Afrika tawaf dulu di Masjidil Haram, sementara orang Asia wukuf. Boleh gak begitu? Nggak boleh. Ntar orang Asia pindah dari Arafah, orang Eropa baru masuk tuh ke ke Arafah, orang Asia lontar jumroh begitu. Kira-kira boleh gak begitu? Enggak, itu udah ada pakemnya begitu. Emang zakat itu pakemnya begitu. Emang pakemnya begitu, maka dari dulu sampai sekarang masalah zakat kontemporer itu diperdebatkan oleh ulama. Wabil khusus ulama pesantren, karena mereka melihat bahwa ibadah zakat ini ibadah ritual, sama kayak sholat. Yang ada wahyunya kita kerjain, kagak ada wahyunya jangan dibikin-bikin. Makanya dari dulu yang namanya zakat profesi itu diperdebatkan oleh ulama, kan ya. Zakat profesi itu zakat gajian, kan kagak ada dalilnya itu. Yang ada kan kias-kias aja. Sedangkan ibadah zakat bagi sebahagian ulama, wabil khusus orang-orang pesantren tuh, ya ini ibadah ta'abbudi nih, jangan dibikin-bikin, kan begitu. Termasuk ternak, hewan yang wajib zakat dari sononya cuman 3 begitu. Ayam kagak ada, bebek kagak ada, itik, entok, soang kagak ada gitu. Orang ternak kuda nggak ada zakatnya, tapi kan dia punya harta, dari harta lain kemudian diwajibkan zakatnya. Kalau kambing, berapa nisabnya kambing? Kambing orang wajib zakat kambing itu minimal nisabnya 40 ekor. Jadi kalau belum punya 40 ekor belum wajib zakat. 40 ekor. Kalau dia punya 40 ekor Ustaz, wajib zakat. Wajib zakatnya tahun depan. 40 ini kambing punya 30 ekor. 10 ekor betina bunting lahir satu akhirnya jadi 40. Mulai itu jalan haulnya. Tanggal berapa itu pada bunting lahir satu ekor jadi 40? Tanggal 5 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berarti 5 Ramadan 1445 wajib zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya cuma 1 ekor per 40 ekor. Jadi kalau punya 40 ekor zakatnya cuma 1. Itu 1 ekor wajib kambing sampai berapa? Sampai jumlahnya 120. 40 sampai 120 1 ekor. Nanti 121 sampai 200 ekor baru 2. Begitu. Nanti setelah itu baru per 100 begitu. Itu 1 ekor kambing. Katakanlah orang punya 100 ekor kambing. Wajib zakatnya cuman 1 ekor. 100 ekor tuh 1 kambing 3 juta kali 100 dia punya 300 juta dia punya. 300 juta dia wajib cuman 1 ekor kambing 3 juta. Kira-kira jadi miskin apa enggak? Kagak, enggak bakal jadi miskin begitu. Cuman yang namanya orang pelit kan begitu. Udah tahu besok wajib zakat, 1 ekor disembelih sama dia. Biar kurang, punya 40 nih. Besok wajib zakat nih, potonglah 1 kan gitu. Akhirnya enggak wajib zakat. Pas besok Ustadz ngelongok, nih kambing udah kurang lagi 40. Iya Ustadz, kemarin dipotong. Emang kenapa? Kita nggak punya lauk Ustadz. Nah, alasan gitu. Alasan biar nggak wajib zakat begitu. Kambing 40, sapi 30 ekor. Wajib zakat sapi kalau punya 30 ekor. Orang jangankan 30 ya, orang punya 10 ekor aja udah kaya itu. Iya kan, benar? Orang kalau punya 10 ekor kambing, rumahnya itu minimal 3 tingkat itu. Lantai dasar kandang kambing semua tuh, kandang sapi semua. Kan iya? Itu belum wajib zakat sampai 30 ekor. 30 ekor wajibnya zakat 1 ekor sapi betina minimal 1 tahun umurnya. Kalau unta 5 ekor. Gitu. Nah, selain unta, sapi dan kambing ini tidak ada kewajiban zakat ternak. Kemudian yang ketiga nih, sebentar lagi, zakat yang pertanian. Nah, pertanian yang wajib zakat kalau kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, pertanian yang wajib zakat itu hanya pertanian makanan pokok. Kalau di kita ada
beras. Jadi ibu kalau punya pohon cabai depan rumah nggak ada wajib zakatnya. Atau di belakang rumah punya pohon duku misalnya. Pohon duku kan tahunan tuh panennya tuh, sekali panen tuh satu pohon bisa beli motor NMAX tuh. Lumayan kan ya. Saya punya tetangga punya pohon duku tuh di belakang. Itu kalau panen tuh lumayan. Satu pohon tuh bisa punya motor NMAX itu. Itu. Nggak ada itu kewajiban zakat kalaupun karena pohon duku bukan makanan pokok. Cabai juga bukan makanan pokok. Apa ada orang makan duku doang jadi kenyang? Agak. Orang Indonesia nih makan duku sekeranjang juga bilangnya belum makan kalau belum makan nasi kan ya? Kan ya? Orang Indonesia nih makan, ini lagi hujan-hujan kemarin nih makan bakso. Nungguin hujan neduh di pinggir jalan tukang bakso dia makan. Hujan kagak berhenti dia nambah 2 mangkok kan gitu. Pulang nyampe rumah ditanya mamanya, udah makan tong? Belum mak katanya. Padahal bakso udah 2 mangkok. Emang belum makan nasi mah belum. Jadi makanan pokok kita nasi, beras. Orang yang punya sawah ladang beras maka wajib zakat kalau panennya melebihi nisab. Berapa nisab zakat pertanian? 5 wasak. 5 wasak itu kalau dikonversi 524 kg tanpa gabah. Kalau ada gabahnya 634 kg. Katakanlah gabahnya udah dikulitin, jadi tinggal berasnya 524 kg. Untuk bisa panen 524 kg itu kan kalau sawahnya cuma 5 kali 5 kagak cukup. Cukup gak? Nggak cukup. Jadi ini emang industri besar yang wajib zakat. Kalau petani-petani yang cuma 5 kali 5 meter sawahnya, udah gitu di rumahnya punya utang banyak, nggak ada kewajiban zakat. Yang wajib zakat itu industri besar yang kalau panen tuh 1 kintal, 1 ton begitu. Ton sama kintal gedean mana sih? 1 ton ya. Katakanlah ada orang nih industri panennya 5 ton misalnya. 5 itu kan udah lebih tuh, lebih dari 524 kg kan nisabnya 524 kg. Berarti 5 ton tuh berarti 50.000 kg ya berarti ya. 5.000 kg. Dia panen nih 5 ton nih. Berapa dia wajib bayar zakat? Kalau pertanian kan 10% atau 20%. 20% itu 20%, 5%. 10% dan 5%. 10% itu kalau diairi oleh air hujan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, timbang lempar biji doang, 6 bulan kemudian tumbuh. Itu kayak pohon korma begitu. Korma tuh kan gak ngapa-ngapain, tinggal tanam aja itu biji korma, udah tinggal zikir aja di Masjid Nabawi, 6 bulan jadi itu korma gitu. Tapi kalau sawah kita enggak, kudu disemprotin, kudu ditungguin, makai bikin orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah kadang-kadang kagak cukup orangnya beneran di sawah kan begitu, nungguin kan gitu. Pokoknya ada kerjanya, karena dia punya kerja buat ini numbuhin pohon, maka zakatnya 5%. Dia punya panen 5.000 kilogram. Kemudian wajib zakat 5%. Kira-kira berapa tuh 5%? Berarti cuma 50 kilogram doang dia wajib. Itu panennya 1 truk, wajib zakatnya cuma 1 karung. Kira-kira jadi miskin gak tuh pengusaha kayak begitu? Agak. Kan gak ada tiba-tiba toko beras tutup kan begitu. Pak Haji toko beras kenapa tutup? Bangkrut Ustaz. Bangkrut kenapa? Bayar zakat kemarin kan gak ada begitu. Nggak. Ini kan kita dapat informasi zakat salah dari orang yang keliru. Jadi kita kalau dengar zakat tuh bawaannya takut aja, ntar harta gua habis. Padahal enggak, zakat justru zakat itu diambil dari orang yang duitnya udah kelebihan. Kalau hartanya masih dibutuhin, itu masuk kebutuhan, nggak wajib zakat. Yang tadi kita bilang uang itu sampai
nisabnya 85 gram 60 juta, 60 juta tuh bersih dari kebutuhan kita. Kalau 60 juta masih kita ambilin buat kebutuhan, nggak ada kewajiban zakatnya begitu. Itu salah satu zakat. Nah termasuk juga zakat barang dagangan nih, biar saya nggak punya utang nih. Zakat barang dagangan, tentang penjelasan zakat barang dagangan itu sering dipahami keliru bahwa yang namanya kewajiban zakat itu ada pada barang dagangan. Perdagangan kagak ada zakatnya, keuntungan kagak ada zakatnya, transaksi jual beli nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya tuh urudut tijarah. Urudut tijarah tuh barang dagangan, barangnya. Jadi kalau kita transaksi nih jual beli dapat sekian juta, enggak ada. Yang ada tuh barang dagang. Gimana ngitungnya? Kalau kita buka warung, misalnya buka warungnya warung komputer. Kalau warung jajanan mah kagak ada zakatnya. Jajanan kan nilai berapa juta sih begitu. Nisab barang dagangan itu nisab emas 85 gram 60 juta begitu. Jadi kalau kiosnya cuma isinya ciki-cikian kan nggak nyampe segitu. Masa tukang asongan diwajibin zakat kan kagak. Yang wajib zakat tuh orang dengan partai besar. Saya nih punya modal 10 juta. Ini 10 juta saya beliin komputer, saya mau buka dagang komputer 10 juta saya punya, itu bisa jadi komputer katakanlah 20 unit misalnya, 20 unit tuh komputer, monitor sama CPU nya semua lengkap. Terjadilah tuh, itu tanggal berapa Ustadz buka kios? Saya buka kios tanggal 5 bulan Syawal, habis lebaran tanggal 5 bulan Syawal 1445 Hijriah, 44 Hijriah saya buka kios. Mulai itu jalan haul. Terjadi transaksi jual beli, awalnya cuma 10-20 unit, makin untung nambah. Ternyata bukan cuma komputer, dia nambah TV digital, dia nambah AC kulkas. Akhirnya sampai tahun depan 5 Syawal 1445 Hijriah, lihat di kiosnya berapa stok yang dia punya, nyampe gak stoknya itu sampai 85 gram emas 60 juta. Dihitung ini dulu cuman 20 CPU, sekarang di kiosnya udah ada 50 CPU, TV digital 20 unit, kulkasnya ada sekian. Dihitung, wah ada 200 juta nilainya. Wajib tuh zakat tuh. Berapa zakatnya? 2,5%. Artinya kalau orang dagang habis dagangannya kemudian nggak dagang lagi, ya kagak ada itu wajib zakatnya. Karena yang dihitung zakat tuh barang dagangannya. Kalaupun dia punya karyawan kagak dihitung itu. Karyawan ngitungnya bagaimana itu? Itu mobil operasional kagak dihitung. Kiosnya harga berapa itu, kios bangunan kagak dihitung. Yang dihitung barang dagangan. Kita punya mobilnya udah lama kita pakai, kita mau jual, wajib gak zakat? Enggak ada. Karena syarat barang dagangan yang wajib zakat, dia beli buat dijual, tuh syaratnya itu. Orang kalau beli buat dipakai enggak, kemudian dia jual, enggak ada kewajiban zakat. Kita punya rumahnya kita mau tinggalin, soalnya kita udah punya rumah lain yang gedean misalnya, kita kasih merek nih, dijual. Itu kita kasih merek, udah 2 kali lebaran kagak ada yang beli gitu. Emang lagi susah kan gitu. Ini kan udah lewat setahun Ustaz, wajib zakat apa enggak? Enggak ada kewajiban zakat. Karena rumah ini awalnya kita beli bukan buat dijual, emang kita buat nempatin begitu. Maka tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, itu sekiranya tentang zakat, 5 jenis zakat yang memang disepakati. Nah kan belakangan muncul ada zakat kontemporer, yang ini kemudian diperdebatkan, zakat profesi, zakat investasi. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Didin Hafidzuddin, di dalamnya menyebut ada zakat barang mewah. Nah gitu. Jadi kalau di rumah kita ada barang mewah itu barang yang tidak ada unsur kebutuhannya. Kita masuk rumah nih, pas di rumah kita tuh ada lampu kayak bling-bling begitu tuh,
Itu kan kagak butuh kita. Orang itu bling-bling ada nggak ada, lampu rumah kita mah terang-terang aja kan begitu. Itu barang mewah tuh kena wajib. Itu zakat kontemporer. Kenapa kemudian ulama kontemporer memunculkan itu zakat kontemporer? Menginduk kepada hadis Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dulu pernah bilang, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya untuk dikembalikan kepada orang miskin. Nah, orang kaya dulu yang punya kambing, punya unta, punya peternakan, punya ladang itu kurma dan itu orang kaya itu. Nah, sekarang terminologi orang kaya berubah kan ya. Dulu kaya begitu, sekarang orang kaya tuh nggak kudu ngangon kambing. Ada orang Jakarta kaya gara-gara kambing gitu? Nggak ada gitu. Yang ngangon kambing di ibu kota siapa? Nah, Pak Jokowi punya kambing tuh gitu. Cuman kagak banyak itu kambingnya, cuman berapa doang kan gitu. Dan juga kagak kaya dari situ. Nah, orang kaya kan terminologinya berubah. Dulu yang namanya kaya tuh gitu, sekarang enggak. Persis kayak terminologi orang ganteng. Berubah kan orang ganteng tuh ya. Dulu orang ganteng tuh kayak siapa? Rhoma Irama. Rambutnya ikal, ada bewoknya, pakai kemeja bunga-bunga, kancing atasnya dibuka, bulu dadanya kelihatan, celananya cutbray ya, cutbray itu apa namanya, cutbray itu bocah 2 juga masuk tuh situ tuh kan ya, pakai gitar. Ganteng apa enggak tuh? Itu dulu ganteng banget itu. Tapi kalau ada orang sekarang dandan begitu, kira-kira kita bilang ganteng apa enggak tuh? Ayo kita bilang, paling kita dari jauh kita bilang tuh orang udah lama kayak gitu kan begitu. Terminologinya berubah. Dulu yang kaya nih gini, sekarang yang kaya tuh nggak punya sawah, nggak punya peternakan, nggak punya barang dagangan, kaya. Dari mana itu dia kaya? Oh, dia kan lawyer Ustaz. Oh, dia kan dokter Ustaz. Dia lawyer tuh, sekali kasus dia bisa nanganin itu bisa dapat 200 juta Ustaz. Apalagi kasus Ferdi Sambo kayak gini, wah gitu. Kan lawyer tuh main duluan tuh kan ya. Siapa yang mau nanganin tuh kan gitu. Itu kasus impian dulu. Dulu di kasus-kasus besar tuh bisa jadiin lawyernya jadi artis juga kan ya. Dulu di Amerika tuh saya nonton film, ada kasus pembunuhan Ostel James Simpson, O.J. Simpson. Saya nonton tuh filmnya tuh. Tiba-tiba si ini jadi terkenal kan, siapa tuh? Kardashian itu. Rupanya dulu dia lawyernya O.J. Simpson. Sekarang juga banyak nih orang mau ngajuin jadi pengacara Ferdi Sambo kan ya. Urusan salah mah kita juga tahu dia salah gitu. Yang penting kan kita dapat duit kan itu. Namanya lawyer gitu. Itu gajinya itu Ustaz. Apalagi kita tetangga kita Ustaz, itu ada dia pesepak bola nasional Ustaz. Dia dari tim Bekasi punya tim apa enggak? Dia dari Persija Jakarta Ustaz. Gajinya sebulan tuh 700 juta, 500 juta, apalagi kalau labelnya udah timnas semua. Itu nggak punya kambing, kagak punya sapi, nggak punya unta Ustaz. Kaya itu dia. Apa kita kagak adil nih? Petani yang begitu kita wajibin zakat nih kayak gini kan nggak wajibin zakat. Nah begitu. Mulailah kemudian muncul namanya zakat penghasilan, zakat profesi. Cuman orang-orang yang mewajibkan zakat profesi pun berselisih. Ini zakat profesi kita ngikutin zakat apa ya kalau kita mewajibin ya? Kita ngikutin zakat emas apa zakat pertanian gitu. Kalau kita ngikutin zakat pertanian, nisabnya kan 524 kg. Itu kalau orang makan beras 10.000 berarti kan 5.240.000. 5.240.000, jangankan ke pesepak bola, OB aja kena tuh. OB kena 5.240.000 kan ya. Itu perawat puskes juga kena itu. Kan jadi bingung juga. Kalau kita wajibin zakat emas yang gajinya 60 juta,
ya berarti zakat profesi juga yang wajib dikit kan begitu. Cuma 60 juta per bulan kan jarang orang punya gaji segitu. Kalaupun ada sifatnya nggak tiap bulan, itu dikumpulin setahun kan gitu. Gaji setahun, gaji sebulan 4 juta, gaji sebulan 10 juta dikumpulin begitu, dikumpulin sampai setahun. Nah, maka buat saya, kalau saya terkait dengan zakat kontemporer, saya tidak menafikan adanya zakat kontemporer, tapi bagi saya itu bukan kewajiban mutlak. Karena kewajiban mutlak apa yang disepakati oleh ulama ya 5 jenis zakat tadi. Orang meninggalkan zakat profesi tidak dikatakan berdosa, tapi kalau orang kagak zakat emas udah pasti berdosa, karena emas hukumnya disepakati untuk wajib dibayarkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut kapan waktu di pertemuan akan datang. Jadi sebelum ditutup ada tanya jawab. Kalau yang mau nanya silahkan, dari bapak-bapak, ibu-ibu silahkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin dari bapak-bapaknya ada yang ingin ditanyakan. Ya. Iya. Punya stok barang dagangan, udah setahun dilihat kiosnya nyampe tuh nisabnya, maka wajib bayar zakat. Cuman duit kagak punya begitu. Kira-kira bayarnya pakai apa? Zakat itu kewajiban bayarnya dengan harta yang wajib dizakati. Emang begitu aslinya. Maka dulu Baitul Mal zaman Nabi itu, Baitul Mal tuh punya berangkas emas, punya lumbung padi, punya kandang unta, kandang sapi. Buat apa? Buat nampung orang bayar zakat. Jadi orang wajib zakat emas, ya wajibnya bayar pakai emas. Kalau orang wajib zakat kambing, bayarnya pakai kambing. Saya dagang komputer Ustaz, ya bayar pakai komputer, itu dagangannya. Karena kan nanti komputernya dialokasikan buat fakir miskin, siapapun yang namanya 8 golongan itu. Jadi memang kewajiban zakat tuh bayar pakai harta yang diwajibkan. Jadi kalau dia punya emas, bayar pakai emas. Kalau pakai uang boleh apa enggak? Yang membolehkan pakai uang itu memang jumhur ulama membolehkan. Cuman sebahagiannya masih diperdebatkan. Artinya kalau kita lihat dari pandangan jumhur ulama, Imam Abi Hanifah yang membolehkan mengkonversi kewajiban zakat itu dibayarnya pakai duit. Cuman masalahnya kalau orang bayar pakai duit, tahun depan dia tetap wajib bayar zakat karena hartanya kan nggak berkurang. Dia punya emas 100 gram, bayarnya pakai duit. Berarti kan 100 gram emas ini belum berkurang, maka jalan lagi haulnya tahun depan, begitu lagi. Justru kan diwajibin zakat itu supaya tahun depan berkurang, nggak wajib zakat lagi. Kalau tetap ada ya wajib bayar zakat lagi. Jadi artinya kalau memang dia tidak punya, kalau mau bayar dengan uang itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi yang asli itu memang bayar dengan harta yang diwajibkan zakat. Jadi bayar zakat padi itu, bawa tuh padinya sekian kilogram, tergantung kewajibannya ketika itu begitu. Oke. Jadi bayarnya pakai laptop. Laptop taruh dikasih ke miskin. Ada miskin yang butuh laptop, nih zakat saya nih, begitu. Oke. Ada lagi? Ada Ustadz. Ustadz tadi kan Ustadz bilang salah satu ya harta yang wajib zakat itu adalah emas. Pertanyaannya, apakah emas yang dijadikan perhiasan itu masuk zakat yang sering dipakai? Pertama. Yang kedua Ustadz, untuk aturan zakat itu kan tidak boleh untuk keluarga. Nah itu keluarganya itu hitungannya sampai di mana? Bibi, paman, keponakan, apakah itu termasuk yang tidak boleh dizakatkan? Terima kasih. Pertama, emas ini
yang wajib dizakati adalah emas yang memang dijadikan simpanan untuk investasi. Kalau emas dijadikan perhiasan, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi zakat perhiasan nggak ada. Cuman untuk jadi perhiasan kan harus dipakai. Kayak kita punya anak tuh perempuan tuh, kita pakein cincin, kita pakein anting, emas. Itu nggak dihitung tuh. Jadi zakat perhiasan tidak ada kewajiban zakat. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ada kitab namanya kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu kitab fikih Syafi'i. Beliau membedakan antara emas yang dijadikan perhiasan dengan yang disimpan, perbedaannya ketika pertama kali beli. Dulu belinya buat nyimpen, apa emang mau jadi perhiasan? Kalau mau jadi perhiasan, maka itu jadi perhiasan dengan catatan dipakai. Tapi kalau kalau dia belinya mau jadi simpenan, maka itu jadi simpenan, kena kewajiban zakat. Sekali-kali dipakai Ustaz, sekali-kali dipakai mak tidak mengeluarkan status simpanan. Kan ya, ibu-ibu beli emas buat disimpan, ntar kondangan dipakai tuh. Ya kan, biar kelihatan sama temennya kan begitu. Ntar habis pulang kondangan simpen lagi udah. Itu apa iya di rumah juga pada pakai emas, kan ribet itu. Jadi karena belinya pertama kali buat nyimpen apa buat perhiasan. Kalau buat perhiasan syaratnya dipakai, tapi biasanya orang beli emas buat simpen, maka itu yang kena kewajiban zakat. Yang jadi perhiasan nggak kena kewajiban zakat. Dengan catatan perhiasannya juga halal. Maka kalau perhiasan haram itu seperti laki-laki yang pakai emas, maka perhiasan itu dihitung tuh sebagai kewajiban zakat. Misal ada orang laki, dia punya emas simpenan emasnya 70 gram misalnya. Cuman orangnya necis nih, dia juga beli emas, dia pakai anting emas gitu, dia pakai cincin emas, dia pakai kalung emas gitu. Nah ini kan perhiasan haram bagi laki-laki. Walaupun ini perhiasan, tapi karena perhiasannya haram maka kena kewajiban zakat. Karena perhiasan haram kena kewajiban zakat. Termasuk emas yang diharam digunakan, emas yang digunakan untuk perabotan, piring, bejana, gelas begitu. Apapun itu kan penggunaan yang haram. Penggunaan emas pada kondisi yang haram itu mewajibkan zakat. Jadi itu piring-piring yang emas tuh kena kewajiban zakat, karena itu perhiasan yang haram gitu. Perhiasan yang enggak kena kewajiban zakat, perhiasan halal perempuan gitu. Itu yang pertama soal emas. Kemudian yang kedua tadi apa lupa? Keluarga yang tidak boleh dapat zakat adalah keluarga yang wajib kita nafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Ke bawah kan anak, cucu juga termasuk keluarga yang wajib kita nafkahi kalau orang tuanya emang tidak mampu atau orang tuanya tidak ada. Kemudian ke atas orang tua wajib kita nafkahi. Jadi kalau orang tua kita tidak mampu bekerja, maka anak-anaknya wajib menafkahi. Kemudian ke atas lagi siapa? Kakek juga wajib kita nafkahi, termasuk paman ini juga wajib kita nafkahi kalau dia tidak punya anak yang menafkahi. Jadi kita punya adik dari ayah kita udah nggak ada, saudara kandungnya udah nggak ada, paman kita tuh jadi satu-satunya anak dari kakek kita, saudaranya udah nggak ada, kerabat ke bawahnya anaknya juga nggak ada. Kita cuman satu-satunya nih kerabat bawahnya, ponakan. Itu ponakan wajib nafkahin paman. Maka karena wajib dinafkahi, itu paman nggak boleh dapat zakat. Tapi kalau pamannya punya anak yang menafkahi dan paman ini miskin, boleh kita bayar zakat. Karena kita tidak wajib menafkahi paman itu. Begitu.
Jadi yang termasuk keponakan juga wajib kita nafkahi, Jadi kalau kita menanggung nafkahnya keponakan karena kita punya abang, kita punya adik udah meninggal dunia misalnya, itu ponakan sama kita, jangan kasih zakat tapi kasihnya nafkah. Tapi kalau anak ini miskin, orang tuanya ada menafkahi tapi juga nggak cukup, boleh kita kasih zakat karena dalam ketika itu statusnya kita bukan yang wajib menafkahi. Jadi sebenarnya urutan waris itu pihak yang wajib kita nafkahi itu 25 orang urutan waris itu wajib kita nafkahi. Cuman kan kondisinya kan tergantung orang terdekatnya ada apa enggak. Kalau orang terdekatnya enggak ada berarti kita yang wajib nafkah. Karena kita yang wajib nafkah maka jangan dikasih zakat. Tapi kalau orang terdekatnya ada yang nafkahi ya kita berarti boleh ngasih zakat kepada orang terdekat kita, begitu. Dan itu memang yang paling bagus, zakat dan sedekah itu yang paling afdol adalah kepada kerabat terdekat, dengan catatan dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, begitu. Oke? Ada lagi? Sampai jam berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikit Pak Ustaz. Ya. Kalau saya pribadi Pak Ustaz, masalah zakat ini lebih kepingin menggali filosofinya. Ya. Jadi mohon maaf seperti tadi Pak Ustaz sampaikan, zakat ini termasuk yang syariah yang nggak boleh pertanyaannya kenapa. Kalau saya mohon maaf, semua ibadah yang ditetapkan Allah ini, kita Islam ini kalau saya perhatikan semua itu bisa dikaji secara empiris. Jadi kalau saya kepingin menggali itu filosofinya baik terhadap kita yang dibebankan zakat, termasuk efeknya terhadap kita memberikan zakat itu. Nah itu apa makna-makna atau filosofi yang terkandung terhadap diri kita itu yang dibebankan kewajiban zakat, giliran kita melakukan atau melaksanakannya, perubahan apa atau penekanan apa yang terjadi di situ untuk meredam apa, kira-kira begitu. Nah, begitu juga terhadap efek dari yang kita lakukan ini terhadap orang penerima zakat. Jadi kalau Pak Ustaz bilang zakat itu tidaklah merubah satu kaum itu menjadi lebih baik, atau tadi dibilang nilainya nggak gitu banyak. Kalau saya lihat berdasarkan data kita di Indonesia ini justru sebenarnya banyak. Kalau kita semua menerapkan aturan ini, itu memang benar sebenarnya ekonomi kita miskin itu hampir nggak ada sebenarnya Pak Ustaz. Jadi kira-kira filosofi khusus buat kita yang dibebani dulu, kira-kira apa yang paling terbesar atau magnet perubahan juga termasuk terhadap diri kita atas kepemilikan harta yang begitu besar, kira-kira itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dibicarakan tadi itu yang Bapak maksud itu bukan sebab tapi hikmah. Ulama membedakan antara sebab hukum dengan hikmah syariat. Sebab hukum itu adalah penyebab kenapa ibadah ini disyariatkan. Hikmah itu hasil daripada ibadah itu dikerjakan. Dan hikmah bisa terjadi bagi semua orang, tapi mungkin tidak terjadi bagi beberapa orang. Contoh, salah satu hikmah sholat itu memberikan ketenangan diri karena adanya keterikatan antara makhluk kepada sang Khalik. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Ya Bilal, kita nih kalau sholat itu jadi tenang jiwa kita, adanya sandaran vertikal kepada itu hikmah. Dan salah satu hikmah ini bisa terjadi kepada orang, tapi mungkin bisa tidak terjadi kepada orang. Maka hikmah tidak pernah dijadikan sebab.
Hikmah tidak pernah dijadikan sebab hukum. Salah satu contoh, ada orang yang mendapat ketenangan dengan sholatnya, tapi kan itu butuh level tertentu daripada pribadi orang memahami sholat itu agar sampai pada level itu. Hikmah sholat juga yang sering dikemukakan oleh ulama, menjadikan pribadi kita orang yang punya kesehatan stabil. Karena jam subuh itu jam di mana orang berisi, itu waktu yang paling baik untuk olah badan, kan begitu. Kita sudah ada kewajiban sholat subuh, maka orang yang rutin rajin melaksanakan ibadah sholat, dia bisa mendapatkan kesehatan yang stabil, nggak gampang kena penyakit. Tapi kita lihat juga beberapa orang yang rajin sholat, tuanya kena stroke juga, kan begitu kan ya. Itu hikmah. Apa kita mau salahin sholat, kan? Itu hikmah. Jadi hikmahnya bisa terjadi, tapi sebab hukum kenapa sholat subuh disyariatkan, Allah yang memerintahkan gitu. Tapi daripada perintah sholat ini ulama mencari hikmah. Salah satu hikmah zakat banyak. Hikmah zakat itu pertama kan meredam nafsu kita sebagai manusia. Kemudian hikmahnya juga saling berbagi, menjembatani antara si miskin dan si kaya. Hukumnya, sebab kenapa syariat zakat diwajibkan, Allah yang mewajibkan. Ada hikmah di balik itu, tentu kita sangat bergembira adanya keterikatan antara si miskin dan si kaya dan seterusnya. Tapi dengan hikmah tersebut, bolehkah kita melahirkan hukum syariat? Gak boleh. Gitu. Hikmahnya bagus. Oh, ini kita ada zakat syariat Islam. Fungsinya apa? Menjembatani si miskin biar nggak terlalu jatuh, si kaya jangan terlalu jumawa dengan kekayaannya. Maka dari hikmah ini kita bikin aturan aja, aturan perundang-undangan daerah. Dari mana ini dasar jadi syariat zakat? Tapi kita nggak bikin syariat, kita bikin undang-undang bahwa orang kaya dengan penghasilan sekian memberikan subsidi kepada si miskin dengan catatan sekian begitu. Jadi hikmah itu sangat baik bikin tapi dari hikmah itu tidak bisa orang membuat syariat. Nah, itu maksud saya. Jadi maksudnya jangan bikin syariat zakat baru. Kalau mau bikin apa yang dimaksudkan daripada zakat, mengentaskan kemiskinan, kemudian meredam nafsu ekonomi, meredam nafsu finansial, maka bikin aturan dan kebiasaan yang tidak membuat syariat baru, tapi bikin semacam apa sih istilahnya, guidance, petunjuk. Ini loh hidup kalau mau tenang tuh harta jangan banyak-banyak, jangan terlalu memikirkan dan seterusnya. Sama seperti sholat, orang sungguh sangat senang sekali ketika datang waktu sholat, karena dengan sholat itu dia bisa berkoneksi dengan Allah. Bagi orang-orang tertentu dengan level keimanan tinggi, berkoneksi dengan sangat baik kepada Allah. Tapi tidak karena kesenangannya terhadap sholat, ketenangan yang dia dapat di dalam sholat, nggak berarti dia bikin sholat kenapa cuma 5 doang sih, gitu. Mending tambahin jadi 6 lah. Ini kan bagus, ini buat kesehatan mental, buat keterikatan kita dengan Allah. Ternyata punya dampak hubungan sosial yang bagus. Orang yang rajin sholat nih, kenapa cuma 5 doang? Aneh mau tambahin wajibnya jadi 6 dah. Wajib nggak boleh kan begitu. Tapi kan di luar 5 sholat ini dia bisa dapat ketenangan sholat dengan sholat sunnah mutlak, yang namanya qobliyah, ba'diyah, sholat duha, atau sholat sunnah mutlak. Yang penting bukan waktu terlarang, ya kan. Yang penting bukan malam hari sebelum dia tidur dia melakukan sholat 10 rakaat. Boleh apa enggak? Boleh. Gitu juga ini zakat nih bagus, tapi jangan bikin zakat baru. Kalau mau ya kita dorong aja masyarakat untuk berbagi. Pak, Ibu jangan nunggu kaya mau berbagi gitu. Kalau mau zakat kan nunggu kaya kelamaan, ntar susah dapat ketenangan hati, capek kejar dunia.
dari kecil, dari muda sampai tua ngejar dunia, makan sepiring-piring juga ujungnya kan begitu. Kirain kalau udah kaya makan jadi 2 piring, kan rupanya enggak. Tidur ya tidur begitu-gitu juga gitu. Jadi kita dorong dengan hikmah zakat ini masyarakat untuk berbagi. Jadi bedanya sebab hukum dengan hikmah syariat begitu. Saya nih orang fikih Pak, jadi kuliahnya kuliah fikih perbandingan. Jadi yang saya kuliahan itu sebab hukum terus. Jadi hikmah itu kan ranahnya ilmu tasawuf gitu, lebih dalam daripada sekedar hukum. Jadi omongan saya emang kesannya ngurusin yang zohir-zohir aja. Emang urusan fikih kan urusan kulit gitu. Orang saya ditanya, Ustaz sholatnya sah apa enggak? Kalau sholatnya ngadep kiblat, wudunya bener, sujudnya bener, sah. Tapi urusan diterima apa enggak, dapat ketenangan apa enggak, menghasilkan hikmah apa enggak, orang fikih kagak ngurusin itu. Kan tergantung niatnya sholat mau apa, khusyuknya karena apa. Dia khusyuk gara-gara di belakangnya ada mertuanya rupanya, kan beda cerita tuh. Kalau sah sah itu secara fikih, tapi kalau secara ilmu ihsan, apakah sholat kayak gini akan menenangkan hati? Kan enggak gitu. Enggak pernah azan dia, sekali-kalinya tahu azan, rupanya azannya cakep bener. Tanyain, Mas, sampean kalau punya suara bagus azan rutin dong ke masjid begitu. Saya sebenarnya nggak mau azan, nggak enak sama yang lain, tapi suara Mas bagus. Ya ini mah biar Pak Haji Ahmad aja tahu, Pak Haji Ahmad yang rumah samping masjid. Iya, emang kenapa? Saya demen sama anaknya gitu. Biar Pak Haji Ahmad tahu, Pak Haji Ahmad yang samping masjid. Iya, cuman Pak Haji Ahmad tuh dari minggu kemarin di Jawa pulang kampung dia gitu. Wah, berarti tadi Pak Haji Ahmad kagak denger. Iya kagak denger kan gitu. Udah kecewa tuh dia gitu. Azannya sah secara fikih, tapi niatnya buruk, itu yang tidak menghasilkan hikmah syariat begitu. Wallahu taala alam. Ada lagi? Sudah ya, udah siang gitu. Saya mohon Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita bil khusus yang sedang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, kemudian yang juga dalam kekurangan mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, di luar telah disediakan sarapan pagi untuk dibawa pulang, dan kami juga mohon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.